prihatin atas penegakan hukum Indonesia yang mencoba-coba untuk mempidanakan seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya. Aturannya kan sebenarnya sudah jelas di pasal 16 Undang-Undang nomor 18 2003 tentang Undang-Undang Advokat. Di sana disebutkan bahwa advokat yang menjalankan tugasnya dengan itikat baik, maka dia tidak bisa dituntut baik secara pidana dan baik secara perdata. Hakim harus berani menyatakan ini bukan tindak pidana. Harus menyatakan bukan tindak, karena jelas kok pasal 372 itu tanpa pembuktian pun udah berdasarkan dakwaannya udah jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Quotient TV bersama saya Iqbal Rosyid, dan kita kali ini bareng narasumber Abang Ali. Siap. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aman ya perkara-perkara? Aman. Aman ya, alhamdulillah ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas satu isu yang memang sebenarnya lagi ramai lah saat ini, yaitu perkara mengenai seorang advokat bernama Kenny Wisha, gitu. Kenny Wisha Sonda, gitu. Dijadikan terdakwa dia Bang oleh perusahaannya dalam kapasitasnya sebagai legal counsel Bang, karena dianggap merugikan perusahaan dia gitu, mitranya dia dalam bekerja gitu. Nah, ini Bang, pertanyaan pertama mungkin nih Bang, langsung aja ya kita. Ini Bang, menurut Abang gini, apa bisa nih Kenny Wisha dalam kapasitasnya sebagai seorang advokat itu dia bisa dipidanakan karena legal opini gitu? Mungkin mulai dari legal opini sendiri itu apa sih Bang sebenarnya gitu? Ya, legal opinion itu adalah suatu pendapat hukum yang dibuat oleh seorang advokat terhadap langkah-langkah sebuah perkara. Dan disitulah strategi seorang advokat itu akan dilaksanakan, ataupun untuk memutuskan langkah transaksi sebuah korporasi ataupun perusahaan di mana itu membutuhkan keamanan hukumnya, makanya dibuat legal opinion, begitu Bung Iqbal. Ya. Tapi apa Bang, gini Bang, apa emang bisa gitu seorang advokat gitu dalam kapasitasnya gitu sebagai advokat itu dipidanakan karena legal opinionnya gitu? Ya. Bukankah itu bukan hal yang bersifat pidana gitu Bang, legal opini gitu? Iya. Sebelum saya ke sana, tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan ini dulu lah, prihatin atas penegakan hukum Indonesia yang mencoba-coba untuk mempidanakan seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya. Karena kan advokat itu sendiri kan ada undang-undangnya tersendiri, dan dia diberikan oleh undang-undang itu kekebalan hukum atau hak imunitas. Ya. Selagi dia menjalankan profesinya sebagai advokat dengan itikat yang baik, maka seharusnya secara hukum dia tidak bisa dipidanakan. Dan oleh sebab itu saya juga yang kebetulan berprofesi sebagai advokat, ya kan, ingin membela dia juga, membela dalam hal memberikan dukungan moral lah kepada rekan kami, rekan sejawat yang bernama Kenny Wisha Sonda, yang saat ini sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang didakwa menurut SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saya lihat menggunakan pasal 372 KUHP dan junto pasal 55 KUHP atau pasal tuduhan penggelapan. Begitu. Jadi apakah opini hukum itu, tadi pertanyaannya Bung Iqbal, bisa dipidanakan? Secara hukum tidak bisa. Karena kan dalam undang-undang perusahaan itu yang bertanggung jawab atas perusahaan itu adalah seorang direktur, bukan seorang legalnya atau in-house counselnya gitu. Begitu Bung Iqbal. Berarti seharusnya advokat itu nggak bisa ya dipidanakan karena emang opini hukumnya itu? Tidak bisa, harusnya tidak bisa. Kalau merujuk dari kasus ini gitu Bang, secara duduk perkara Abang melihatnya seperti apa Bang? Sampai akhirnya ya
dia didakwa bersalah dalam hal ini gitu Bang. Iya. Kalau membaca dakwaan dari jaksa penuntut umum oleh Ibu Nila Murti saya lihat tadi, bahwa kronologi perkara ini adalah ada suatu PT yang berkedudukan di Australia, ya kan, yang bergerak di bidang oil dan gas ataupun perminyakan di daerah Sengkang, Sulawesi Selatan. Jadi PT tersebut bekerja sama dengan Pertamina ataupun negara bahwa kerjasama itu sudah dilaksanakan dari tahun 1995, tetapi di 2016 Menteri SDM memberikan aturan baru bahwa setiap perusahaan luar negeri harus bekerja sama dengan perusahaan di dalam negeri. Harus bekerja sama, dia tidak boleh berdiri sendiri. Jadi peraturan 2016 itu, ya kan, dia harus bekerja sama dengan PT di dalam negeri. Ini mungkin inilah dakwaannya di SSIP resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi di sini disebutkan dari 2016 itu ada peraturan dari Menteri SDM. Ada peraturan dari Menteri SDM nomor EM 2018. Ya kan? Harus bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri. Itulah PT Energi Maju Abadi. Ya. Rekan kami advokat Kenny Wisasonda ini adalah suatu advokat yang menjalankan tugasnya ataupun ada memang advokat ini berbagai-bagai tipe. Nah, kebetulan rekan kami ini adalah in-house counsel ataupun pengacara yang berada di dalam lingkup perusahaan itu. Dia tidak berlitigasi layaknya LQ Indonesia Law Firm. Maksudnya dia tidak bersidang, dia nggak ke kantor polisi, tapi hanya memberikan nasihat hukum mengenai langkah suatu perusahaan itu apakah aman atau tidak. Jadi transaksi-transaksi besar itu akan dibentengi oleh orang-orang hukum di belakangnya untuk menjamin keamanan transaksi itu. Layaknya seperti transaksi besar seperti proyek minyak dan gas seperti ini. Jadi awal perkara ini kalau membaca dakwaannya jaksa penuntut umum bahwa PT Energi Equity Effic PT Ltd ini adalah bergerak di bidang minyak dan gas. Dan si rekan Kenny Wisasonda ini kebetulan adalah seorang in-house counsel di dalamnya. Ataupun legal perusahaan di dalamnya. Atau disebut dengan di kalangan praktisi disebut in-house counsel. Dan mereka pun ada organisasi tersendiri. Dan di dalam perjalanan itu dia kan kerjasama dengan Pertamina. Kerjasama itu sudah sejak dari 1995. Nah, semenjak 2016 Menteri SDM mengeluarkan peraturan perusahaan luar negeri yang berbasis luar negeri yang bekerja di Indonesia tidak boleh lagi berdiri sendiri, ada peraturannya. Maka dia harus menggandeng perusahaan dalam negeri. Mungkin supaya keadilan itu tercapai lah. Yakni dia menggandeng nama PT Energi Maju Abadi dengan perjanjian profit sharing lah. Nah, di tengah jalan PT Energi Maju Abadi ini mengklaim bahwa profit sharing ini tidak diberikan oleh PT Energi Equity Effic. Dengan alasan bahwa ada email dari rekan Kenny Wisasonda bahwa belum bisa dibagi uang profit sharing itu. Kami masih menggunakan uang ini ke pembayaran kredit yang lain karena dia minjam ke perusahaan lain.
perusahaan ini. Masih ada ini katanya, masih ada loan ataupun perjanjian dengan bank lain. Jadi menurut PT Energi Maju Abadi ini uang yang mereka harusnya terima tapi dibayarkan untuk bayar hutang. Iya. Gitu. Dituduhlah PT ini ya PT Energi Equity Epic ini dan para pengurusnya melakukan penggelapan, tindakan penggelapan, dan atas arahannya rekan Kenny Wisasonda turut sertanya dia. Itulah tuduhannya. Jadi dia merasa uang itu yang harusnya ke mereka tapi dibuat bayar hutang. Dianggap gampangnya itulah. Poinnya penggelapannya di situ lah. Itu tuduhannya. Tapi gini Bang, menariknya di dalam dakwaan ini Bu Kenny ini tidak sendiri gitu. Tapi ada juga 2 petinggi dari perusahaan tersebut gitu. Akan tetapi mereka nggak ditahan gitu. Maksudnya apakah ini menunjukkan adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan gitu di penegak hukum di Indonesia gitu Bang? Ya. Abang melihatnya seperti apa Bang? Memang ada 2 dari pengurus perusahaan dari luar negeri tersebut, dari Australia tersebut memang tidak ditahan. Tetapi dialihkan penahanannya ke tahanan kota. Menjadi tahanan kota ya? Tapi tetap tahanan, tapi tahanan kota. Wajib lapor ke pengadilan sekali seminggu. Dan saya dengar pun rekan Kenny Wisasonda pun telah dikabulkan juga permohonan penangguhan penahanannya untuk dialihkan. Sudah ditangguhkan ya? Jadi mereka bertiga sebenarnya sudah dikabulkan oleh majelis hakim penangguhan penahanannya. Begitu, tapi saat ini kan masih bersidang. Penangguhan penahanan itu kan masih dalam proses persidangan, belum selesai. Ya, jadi kalau analisa saya sih ya, secara hukum pasal 372 dan pasal turut serta 55 itu tidak bisa dikenakan ke Kenny Wisasonda dan para pengurus PT itu Energi Maju Jaya. Iya. Yang Indonesia. Iya. Tidak bisa. Kenapa itu? Karena unsur dari pidana penggelapan itu adalah didapatnya haram, didapatnya halal tapi dipergunakannya haram. Jadi itu unsur mudahnya itu. Nah, ini kan uang yang diklaim oleh PT Energi Maju Abadi itu dibilangnya ditaruh ke ini untuk bayar hutang. Iya, untuk bayar hutang Bang. Sementara kan uang profit itu sudah bercampur pada rekening perusahaan. Kecuali hanya uang yang ibaratnya keuntungannya itu ibaratnya 1M utuh, 1M-nya pun dipakai. Tapi kan itu tidak mungkin. Uang 1M ini akan bercampur ke rekening perusahaan yang uang dia yang lain di situ. Nah, hanya itu nanti pembuktiannya itu, mudahnya itu. Jadi tidak bisa. Tapi kan soal klaim profit sharing itu pun masih debatable, kapan diberikan, kapan tidaknya kan. Tapi kalaupun memang itu haknya si PT Energi Maju Abadi, dia harus membuktikan rekeningnya PT Energi Equity Epic Sengkang itu yang di Australia itu yang berbasis Indonesia itu, apakah nominal rekeningnya itu sudah habis di rekening mereka. Nah, kalau bercampur dengan uang tapi hak yang diklaim itu masih ada di rekening itu nggak bisa disebut penggelapan. Begitu unsur pidananya. Berarti menurut Abang sejauh ini ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, tidak memenuhi unsur penggelapan. Tidak. Jadi saya melihat ini seolah-olah dipaksakan kasus ini. Dan penegak hukum itulah yang saya lihat cenderung memaksakan. Dan majelis hakim harus kokoh. Karena dia benteng terakhir pengujian kebenaran itu. Hanya itu aja ininya. Pembuktiannya. Cek rekeningnya si PT yang Australia itu. Ya, PT Equity, Energi Equity itu. Apakah kalau haknya
PT Energi Maju Abadi itu ibaratnya masih ada dalam perusahaan, dalam rekening itu, maka tidak bisa disebut penggelapan. Ibaratnya contohnya ginilah, Bung Iqbal kasih handphone ke saya, handphonenya Bung Iqbal. Nah, Bung Iqbal amanahkan ke saya handphone itu, dan dengan akad, ini handphone nanti adik saya akan datang ke sini jam 9 malam, mohon diberikan oleh Bang Ali ke adik saya. Itulah akadnya kan. Tapi di tengah jalan ternyata handphone itu tidak saya berikan ke saya, ke adiknya, ke adiknya sesuai amanah. Tapi saya jual. Disitulah saya menggelapkan, seolah-olah itu punya saya. Gitu. Dalam kasus ini tidak. Kasus ini kan contohnya Bung Iqbal nagih ke saya haknya, ibaratnya 1 M lah gitu. Tapi saya mengklaim hak itu sudah saya bayar hutang. Nah, itu kan harus dibuktikan uang, sementara kan uang itu masuk ke rekening saya kan, ke rekeningnya si PT yang di Singapura. Nah, kalau uangnya masih ada sama saya, sementara uang saya yang saya bikin untuk bayar hutang, maka bukan penggelapan. Gitu. Jadi ya penggelapan itu kita menggunakan itu tidak sesuai akad lah. Gitu. Beda dengan wan prestasi kan, wan prestasi beda-beda tipis lah. Kalau prestasi kan penipuan ininya apa kesamaannya. Begitu. Jadi kalau analisa saya tidak seharusnya para pengurus dari PT tersebut, PT yang di Australia itu dipidanakan, dan tidak bisa juga dijuntokan dengan turut serta si rekan kita Kenny bisa Sonda. Kemudian Bang, lanjut pertanyaan selanjutnya begini, apa dalam kasus ini gitu, ini membuka diskusi baru tentang tanggung jawab seorang advokat atau penasihat hukum. Ini menimbulkan contohnya kayak gini kan ada terkesan ada kriminalisasi gitu, karena ya kesannya dipaksakan. Karena menurut Abang itu tidak ada memenuhi unsur penggelapan di situ. Tidak ada, kalau analisa saya tidak ada. Menurut Bang Ali, apakah ada peraturan yang lebih jelas mengenai hal-hal seperti ini gitu, agar kedepannya ya hal-hal ini tidak terjadi lagi gitu, ya praktek-praktek kriminalisasi yang terkesan dipaksakan pasal-pasalnya kepada para advokat gitu. Ya, kalau aturannya kan sebenarnya sudah jelas di pasal 16 Undang-Undang nomor 18 2003 tentang Undang-Undang Advokat. Di sana disebutkan bahwa advokat yang menjalankan tugasnya dengan itikat baik, maka dia tidak bisa dituntut baik secara pidana dan baik secara perdata. Nah, di situ ada memang garis bawah dengan itikat baik. Nah, dengan itikat baik ini itu harus diuji di Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat. Nah, apakah penyidik sudah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Advokat atau tidak? Tanda tanya. Nah, kalau dia nggak dapat itu, harusnya sejak awal perkara ini tidak bisa disidangkan. Karena beritikat baik atau tidaknya itu yang menentukan itu adalah Dewan Kehormatan Profesi. Nah, itu ada nggak gitu kan? Kalau nggak ada, harusnya nggak bisa. Harus batal demi hukum pemeriksaan BAP dari kepolisian. Gitu. Berarti tetap ada SOP-nya. Harus ditaati gitu. Tidak bisa dipanggil advokat tanpa prosedur. Kalau dia udah disangka-sangka ya, kecuali dia sekedar saksi. Kalau ini kan dianggapnya tersangka kan? Nah, jadi tidak bisa kalau belum ada Dewan Kehormatan Dewan, rekomendasinya Dewan Etiknya harus keluar dulu. Sama juga dengan notaris. Kalau seorang notaris mau di-TSK kan, harus juga keluar rekomendasi dari Dewan
dewan profesi notaris itu. Gitu. Tapi sebenarnya Bang ya, kasus-kasus seperti ini tuh ada nggak sih selain seperti Bu Kenny ini yang kejadian gitu? Menurut pengalaman Abang gitu, penglihatan Abang? Yang setahu saya advokat yang memberikan pendapat hukum ke klien dia ya, setahu saya sih belum ada. Baru dia ini. Baru dia. Kalau memang si Bung ini kan Bung Kamarudin Simanjuntak kan soal kasusnya yang dia menyebut ada oknum di suatu lembaga kan, nah itu pun kasusnya kan mandek juga kan, yang dia bilang bahwa ada seorang direktur lah oknum di salah satu perusahaan apa namanya itu pensiun waktu itu, akhirnya dia di LP kan pencemaran nama baik, tapi kan itu kasusnya juga berjalan begitu. Oke Bang, ini mungkin sebagai penutup gitu, bagaimana Abang mungkin Abang ada nasihat atau ada sedikit insight untuk advokat khususnya advokat baru gitu, agar ya tidak sampai terjadi kembali hal-hal yang seperti ini gitu Bang. Ya untuk ini ya nasihat kepada teman-teman advokat yang baru, ya selagi dia beretikat baik, murni membela hak kliennya, menjalankan tugas, maka jangan pernah takut menjalankan profesi ini. Iya, dan profesi ini harus dijunjung tinggi gitu, dan dia punya marwah tersendiri, dan dia harus memang tegak lurus karena dia memang kan profesi yang mulia, obesi menobaya. Dan saya memberi dukungan penuh kepada advokat rekan-rekan kami yang mendukung Kenny Wisasonda untuk membela habis-habisan dan melawan jaksanya. Gitu. Tapi ada gerakan yang mendukung? Setahu saya ada. Oh, ada? Iya, dari teman-temannya rekan Kenny Wisasonda yang dekat-dekat mungkin, mereka memberikan dukungan moral lah. Karena setahu saya Kenny Wisasonda ini adalah salah satu partner juga di salah satu big law firm Indonesia. Nah, mungkin bisa saya nggak sebut namanya, tapi salah satu kantor hukum terbesar Indonesia itu si Kenny ini bekerja di sana sebagai in-house counsel. Sebagai bukan orang litigasi ya, tapi dia sebagai corporate lawyer-nya gitu. Oke, berarti mungkin gini Bang, kasus-kasus seperti ini memang ya biasanya malah terjadi ya bentuk kriminalisasi. Ya, harapannya sih semoga yang seperti ini tidak terjadi ya. Itu kan oknum ya. Hakim harus berani menyatakan ini bukan tindak pidana. Harus menyatakan bukan tindak, karena jelas kok pasal 372 itu tanpa pembuktian pun udah berdasarkan dakwaannya udah jelas. Udah terang benderang. Dari dakwaan jaksa udah terang bahwa ya bukan penipuan. Berarti harusnya bukan penggelapan, harusnya batal demi hukum malah. Batal demi hukum, harus onslah, bebas demi hukum. Oke. Hakim jangan ragu-ragu. Ya. Gitu. Berarti harusnya onslah ya, batal. Harusnya onslah demi hukum. Oke. Bebas demi hukum. Bebas demi hukum. Iya. Ya. Oke, mungkin segitu aja diskusi kita hari ini Bang. Terima kasih banyak atas insight-nya, pandangan hukumnya. Semoga kedepannya hukum di Indonesia jelas lebih baik, semuanya bakal lebih baik untuk kita semua, untuk advokat baru. Semoga yang tadi Bang Ali sampaikan bisa jadi sebuah masukan untuk agar kedepannya lebih baik juga. Mungkin itu salam dari saya, Bang Ali. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum. Cerdas hukum.